Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Ayu Fistanti, NIM D04219008, semester 2, Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Pada tugas kali ini, materi yang saya pilih adalah materi globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia. Hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teori globalisasi menurut George Ritzer. Globalisasi ditandai dengan adanya sebuah perkembangan dalam bidang komunikasi. Kontekstualisasi teori globalisasi menurut George Ritzer dengan kondisi real di desaku, Desa Asroyo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Pada sekitar tahun 1957, warga Desa Sroyo menggunakan radio sebagai media komunikasi penyampaian informasi. Radio adalah alat yang mengubah gelombang radio menjadi gelombang suara atau bunyi. Suara yang didengar melalui radio biasanya berisi tentang berbagai informasi, musik, dan juga hiburan. Sejak tahun 1970-an, surat digunakan sebagai alat komunikasi warga Desa Sroyo hingga saat ini. Meskipun saat ini hanya sebagian orang yang menggunakan surat sebagai alat komunikasi, karena fungsinya sudah mulai tergantikan dengan media komunikasi yang lebih canggih. Surat membutuhkan waktu untuk pesannya sampai kepada yang dituju, karena harus dikirimkan melalui kantor pos terlebih dahulu. Pada tahun 1970-an, TV muncul sebagai media komunikasi yang membawa fitur baru, yaitu dengan menampilkan gambar serta memiliki suara, dengan tujuan penyampaian informasi oleh publik figur kepada masyarakat. Karena pada saat itu di Desa Sroyo belum terdapat listrik, sehingga memakai tenaga aki untuk menghidupkan televisi. Dan ketika habis, perlu waktu yang cukup lama untuk mengisinya sebelum digunakan kembali. Stasiun televisi yang pertama kali adalah TVRI, dan acara yang disajikan di televisi pada tahun 1970-an bermacam-macam, seperti berita, musik, dan juga film. Kemudian muncul alat komunikasi berupa speaker. Speaker biasanya digunakan warga untuk mengumandangkan azan sebagai pertanda waktu sholat telah tiba, dan biasanya speaker juga digunakan untuk menyiarkan kegiatan kerja bakti. Pada tahun 1980, muncul alat ketik, digunakan untuk mengetik artikel dan berita yang dimuat dalam surat kabar atau koran. Pada tahun 1985, listrik muncul sebagai sumber energi utama yang dibutuhkan oleh warga. Setelah adanya listrik, warga beralih menggunakan lampu listrik dan meninggalkan alat penerangan tradisional yang biasa disebut dengan lampu ublik. Intercom adalah media komunikasi yang ditujukan untuk pembicaraan, pengumuman, atau proses komunikasi yang terbatas. Intercom tersambung melalui kabel yang disebut kabel baterai. Jarak yang bisa digunakan untuk menyampaikan pembicaraan lewat intercom hanya sebatas panjang kabel yang terpasang. Telepon koin adalah alat komunikasi jarak jauh. Untuk mengakses telepon koin, maka seseorang harus memasukkan koin agar telepon dapat digunakan. Telepon rumah juga termasuk alat komunikasi jarak jauh, yang terdapat nomor tertentu jika ingin menghubungi telepon rumah lainnya. Telepon rumah ini tersambung dengan kabel dan listrik. Telepon genggam layar kuning atau ponsel kuning ini muncul pada tahun 2000-an. Selain memiliki fitur untuk menelpon, alat komunikasi ini juga dapat mengirimkan pesan kepada orang lain melalui fitur SMS. Sekitar tahun 2014 hingga saat ini, Android menjadi sangat maju dalam bidang komunikasi.
Seiring perkembangan zaman, maka perkembangan teknologi pun juga sangat cepat. Ponsel Android muncul di kalangan masyarakat dan menampilkan fitur yang cukup banyak, mulai dari WhatsApp, YouTube, Google, Facebook, Line, dan masih banyak yang lainnya. Melalui fitur aplikasi-aplikasi tersebut, seseorang dapat berkomunikasi jarak jauh, tidak hanya dengan mengirimkan pesan atau menelpon, tetapi juga bisa dengan tatap muka jarak jauh, atau yang biasa disebut dengan video call. Dari uraian perkembangan teknologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori globalisasi menurut George Ritzer sesuai dengan perkembangan teknologi di daerah Bojonegoro. Dengan perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi tersebut memudahkan individu dalam berkomunikasi jarak jauh dengan individu lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nur Aini Ayu Fistanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.